Melepaskan sesuatu atau seseorang bukanlah hal yang mudah. Banyak orang merasa bahwa ketika mereka meninggalkan seseorang atau situasi yang menyakitkan, maka mereka telah berhasil melepaskan diri. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Terkadang, meskipun kita telah pergi jauh, hati dan pikiran kita masih terus terikat pada masa lalu. Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal menjauh secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu emosi yang mengikat kita. Ini berarti kita perlu memahami perbedaan antara melepaskan dan melarikan diri. Satu-satu, mengapa kita sulit melepaskan? Sebelum kita membahas cara melepaskan dengan bijak, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa manusia seringkali sulit untuk benar-benar melepaskan sesuatu. Ada beberapa alasan utama yang membuat kita terjebak dalam situasi yang tidak sehat. 1. Ketergantungan emosional. Ketika kita telah terbiasa dengan seseorang atau sesuatu, kita cenderung mengalami ketergantungan emosional. Ini bukan hanya terjadi dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam pertemanan, keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Kita seringkali merasa bahwa tanpa orang atau situasi tersebut, kita akan kehilangan arah atau merasa tidak berdaya. Perasaan ini yang sering membuat kita tetap bertahan, meskipun kita tahu bahwa itu tidak lagi baik bagi kita. 1. Takut akan ketidakpastian. Manusia secara alami cenderung mencari kepastian. Kita lebih suka berada dalam kondisi yang sudah kita kenal, meskipun itu menyakitkan, daripada harus menghadapi ketidakpastian yang datang dengan perubahan. Banyak orang yang enggan melepaskan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka takut jika keputusan untuk pergi malah membawa mereka ke situasi yang lebih buruk. 1. Perasaan bersalah dan penyesalan. Ketika kita meninggalkan sesuatu atau seseorang, kita seringkali dihantui oleh perasaan bersalah. Kita berpikir, apakah aku terlalu egois? Atau, mungkin aku seharusnya mencoba lebih keras. Stokisme mengajarkan bahwa perasaan bersalah seperti ini seringkali tidak produktif. Jika kita telah melakukan yang terbaik dan masih merasa terjebak dalam situasi yang tidak sehat, maka melepaskan bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. 1. Melepaskan dengan bijak, prinsip Stokisme. Stokisme menawarkan beberapa prinsip yang dapat membantu kita dalam melepaskan sesuatu tanpa kebencian atau rasa sakit yang berlarut-larut. 1. Menerima kenyataan, amor fati. Dalam Stokisme, ada konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini adalah sikap menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, menulis dalam Meditations, "Cintai takdirmu. Apapun yang terjadi, terimalah dengan hati terbuka, karena semuanya adalah bagian dari perjalananmu." Ketika kita belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang atau situasi akan berjalan sesuai keinginan kita, kita bisa lebih mudah melepaskan tanpa perlu menyimpan kebencian. 1. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama Stokisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, reaksi, dan keputusan kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, perasaan orang lain, tindakan mereka, dan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ketika kita memahami batasan ini, kita bisa berhenti mencoba mengubah sesuatu yang memang di luar kuasa kita. Ini adalah kunci utama dalam melepaskan dengan damai. 1. Menyadari bahwa semua bersifat sementara. Epictetus pernah berkata, "Segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara." Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa hilang. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu, termasuk hubungan, pekerjaan, dan perasaan kita, akan berubah seiring waktu, kita tidak akan terlalu terikat. Kita akan lebih mudah menerima perpisahan sebagai bagian alami dari kehidupan. 1. Menghadapi rasa sakit tanpa lari darinya. Melepaskan tidak berarti kita harus menghindari rasa sakit. Justru, Stokisme mengajarkan bahwa kita harus menghadapi rasa sakit itu dengan keberanian. Seringkali, orang memilih untuk mengalihkan perhatian mereka dengan kesibukan, hiburan,
atau bahkan kebiasaan buruk untuk melupakan sesuatu. Namun, ini hanya akan membuat rasa sakit itu bertahan lebih lama. Sebagai gantinya, cobalah untuk benar-benar duduk dengan perasaan itu. Rasakan kesedihannya, pahami penyebabnya, dan biarkan ia berlalu dengan sendirinya. Beberapa teknik stoik yang bisa membantu. Journaling. Menulis tentang perasaan kita dapat membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Meditasi stoik. Duduk diam dan merenungkan bagaimana situasi ini akan terlihat dari perspektif yang lebih luas. Latihan visualisasi negatif. Membayangkan bahwa kita telah kehilangan sesuatu sejak awal, sehingga kita lebih bisa menerima kepergiannya. 1.4. Melepaskan tanpa kebencian. Salah satu hal yang paling sulit dalam melepaskan adalah bagaimana caranya agar kita tidak menyimpan kebencian terhadap orang atau situasi yang telah menyakiti kita. Stokisme mengajarkan bahwa kebencian adalah bentuk perbudakan mental. Jika kita terus membenci seseorang, itu berarti kita masih memberikan mereka kekuatan atas hidup kita. Cara terbaik untuk melepaskan tanpa kebencian adalah dengan memahami bahwa semua orang bertindak sesuai dengan kapasitas dan pemahamannya sendiri. Tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran yang sama, dan terkadang mereka menyakiti orang lain bukan karena niat buruk, tetapi karena keterbatasan mereka sendiri. Marcus Aurelius berkata, ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan langsung membenci mereka. Pahami bahwa mereka hanya bertindak berdasarkan pemahaman mereka saat itu. Dengan cara ini, kita bisa memandang orang yang pernah menyakiti kita dengan belas kasih, bukan dengan kebencian. 1.5. Langkah-langkah praktis untuk melepaskan. Jika kita ingin benar-benar melepaskan sesuatu atau seseorang dengan cara stoik, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Sadari bahwa melepaskan adalah bagian dari kehidupan, tidak ada yang abadi, dan setiap perpisahan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Berhenti menyalahkan diri sendiri atau orang lain, menerima bahwa semua orang bertindak sesuai dengan pemahaman mereka. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, jangan mencoba mengubah orang lain atau mengontrol sesuatu yang sudah terjadi. Hadapi rasa sakit dengan keberanian, jangan menghindarinya, tetapi pahami dan biarkan ia berlalu secara alami. Gantilah energi negatif dengan sesuatu yang lebih baik, alihkan perhatian ke hal-hal yang membangun diri, seperti membaca, menulis, atau memperdalam pemahaman tentang diri sendiri. Kesimpulan, melepaskan bukan berarti melarikan diri. Ini bukan hanya tentang pergi secara fisik, tetapi juga tentang membebaskan pikiran dan hati dari keterikatan yang tidak sehat. Dengan mengikuti prinsip stokisme, menerima kenyataan, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, dan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, kita bisa melepaskan dengan damai, tanpa kebencian atau rasa bersalah. Sejatinya, kebebasan sejati bukanlah tentang meninggalkan sesuatu, tetapi tentang tidak lagi terikat padanya. Kehidupan seringkali membawa kita ke dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kekacauan. Kita menghadapi konflik dengan orang lain, tekanan dari lingkungan sekitar, dan emosi yang tidak selalu mudah dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa terjebak dalam pusaran kemarahan, kesedihan, atau ketakutan. Namun, menurut stokisme, kendali atas diri sendiri adalah kunci utama untuk mencapai kebebasan batin. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan emosi kita, dunia luar tidak akan lagi memiliki kuasa atas kita. Bab ini akan membahas bagaimana cara menerapkan prinsip stoik dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, bagaimana mengelola emosi dengan bijak, dan bagaimana tetap tenang di tengah kekacauan. 2.1. Dunia tidak bisa dikendalikan, tapi diri sendiri bisa. Salah satu ajaran utama dalam stokisme adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi cara berpikirmu tentang peristiwa itu. Artinya, masalah sebenarnya bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memaknai dan bereaksi terhadapnya. 2.1.1. Memahami dua jenis kendali. Dalam stokisme, kita diajarkan untuk membedakan dua hal. Hal yang bisa kita kendalikan pikiran, keputusan, reaksi, dan sikap kita terhadap sesuatu. Hal yang tidak bisa kita kendalikan pendapat orang lain, tindakan mereka, keadaan ekonomi, cuaca, atau kejadian yang sudah terjadi.
Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau dunia di sekitar kita akan berhenti membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Sebagai gantinya, kita akan fokus pada apa yang benar-benar ada dalam kendali kita, diri sendiri. 212. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang mengkritik kita dengan kasar, kita tidak bisa mengontrol kata-kata mereka. Namun, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Apakah kita akan marah, mengabaikan, atau menggunakannya sebagai bahan refleksi. Jika suatu rencana gagal total, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Namun, kita bisa memutuskan apakah kita akan meratapi kegagalan itu atau belajar darinya. Ketika kita mulai memahami perbedaan ini, kita akan lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit. 2. Mengelola emosi dengan bijak. Emosi seringkali menjadi penghalang dalam usaha kita untuk melepaskan diri dari keterikatan yang tidak sehat. Ketika marah, kecewa, atau takut, kita cenderung bereaksi secara impulsif, yang akhirnya membuat kita semakin terjebak dalam situasi yang ingin kita hindari. 221. Emosi tidak perlu dihapus, tapi dikendalikan. Banyak orang berpikir bahwa stokisme mengajarkan kita untuk menjadi seperti robot yang tidak punya perasaan. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar. Stokisme tidak meminta kita untuk menekan atau menghilangkan emosi, tetapi untuk mengelolanya dengan bijak. Tujuannya bukan menjadi dingin dan tidak peduli, tetapi menjadi seseorang yang tetap tenang meskipun dihadapkan pada situasi sulit. 222. Teknik stoik dalam mengendalikan emosi. Ada beberapa metode yang diajarkan oleh para filsuf stoik untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Latihan jeda, pause before reacting. Sebelum bereaksi terhadap sesuatu yang memancing emosi, cobalah untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah respons ini akan membawa manfaat dalam jangka panjang? Apakah saya bereaksi karena emosi sesaat? Dengan memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir, kita bisa menghindari reaksi impulsif yang mungkin kita sesali nanti. Melihat dari perspektif yang lebih luas. Marcus Aurelius sering berlatih view from above, yaitu membayangkan dirinya melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk membayangkan bagaimana situasi ini terlihat jika kita melihatnya dari luar angkasa. Dalam skala semesta, masalah yang kita hadapi mungkin tidak sebesar yang kita kira. Menerima perasaan, tapi tidak diperbudak olehnya. Jika kita merasa marah atau sedih, jangan langsung melawan perasaan itu. Sebagai gantinya, sadari dan terima bahwa ini adalah emosi alami yang manusiawi. Namun, jangan biarkan emosi itu menguasai diri kita. Ingat bahwa kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita bertindak setelahnya. 2. Menjaga ketenangan di tengah konflik. Konflik dengan orang lain seringkali menjadi penyebab utama stres dan penderitaan. Ketika kita merasa diperlakukan dengan tidak adil atau dikhianati, reaksi alami kita adalah marah atau membalas dendam. Namun, stokisme menawarkan cara yang lebih bijak dalam menghadapi konflik. 231. Jangan bereaksi secara instan. Ketika seseorang menyerang kita, secara verbal atau emosional, seringkali kita ingin segera membalas. Namun, dalam banyak kasus, ini hanya akan memperburuk keadaan. Sebagai gantinya, cobalah untuk bersikap tenang. Ingat bahwa respons terbaik bukanlah yang dipicu oleh emosi, tetapi yang berdasarkan pertimbangan rasional. 232. Pahami bahwa orang bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Jika seseorang menyakiti kita, penting untuk memahami bahwa mereka bertindak berdasarkan pemahaman mereka saat itu. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang berbuat salah kepadamu, pahamilah bahwa ia melakukannya bukan karena niat jahat, tetapi karena ia tidak tahu lebih baik. Ketika kita menyadari hal ini, kita bisa melihat orang yang menyakiti kita bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang masih memiliki keterbatasan dalam berpikir dan bertindak. 2. Ketenangan adalah bentuk kebebasan sejati. Ketika kita bisa mengendalikan diri di tengah kekacauan, kita akan merasakan kebebasan yang sejati. Tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan, dendam, atau ketakutan. Orang yang benar-benar bebas bukanlah mereka yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka yang tidak diperbudak oleh emosi dan keadaan luar. Seneca berkata,
Orang yang paling kuat bukanlah mereka yang menaklukkan dunia, tetapi mereka yang menaklukkan diri mereka sendiri. Kesimpulan: mengendalikan diri di tengah kekacauan bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah kunci utama untuk melepaskan diri dari keterikatan yang tidak sehat. Dengan memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, mengelola emosi dengan bijak, dan menghadapi konflik dengan ketenangan, kita bisa mencapai kebebasan batin yang sesungguhnya. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara membangun kekuatan mental dan kebijaksanaan untuk terus menjalani hidup dengan tenang, tanpa terjebak dalam kebencian atau penyesalan. Setelah memahami bagaimana mengendalikan diri di tengah kekacauan, langkah selanjutnya dalam perjalanan menuju kebebasan adalah membangun kekuatan mental. Ini adalah fondasi utama yang akan membuat kita tidak mudah tergoyahkan oleh situasi, orang lain, atau bahkan masa lalu kita sendiri. Dalam Stokisme, kekuatan mental bukan sekadar soal ketahanan dalam menghadapi cobaan, tetapi juga tentang mampu melepaskan diri dari hal-hal yang tidak sehat, baik itu rasa benci, dendam, keterikatan emosional yang berlebihan, atau ketakutan yang tidak beralasan. Bab ini akan mengupas strategi stoik dalam membangun ketangguhan mental, bagaimana cara memperkuat pola pikir, serta latihan praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari. 3.1 Kelemahan mental, penyebab kita terjebak. Sebelum membahas cara membangun kekuatan mental, kita perlu memahami mengapa banyak orang merasa terjebak dalam situasi atau hubungan yang menyakitkan. Beberapa penyebab utama kelemahan mental yang membuat kita sulit melepaskan diri antara lain. 3.1 Ketergantungan emosional. Kita seringkali menggantungkan kebahagiaan pada orang lain atau keadaan luar. Jika seseorang menyakiti kita, kita merasa hancur. Jika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, kita merasa kehilangan tujuan hidup. Padahal, dalam Stokisme, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari dunia luar. 3.1 Ketakutan akan perubahan. Banyak orang tidak berani keluar dari hubungan yang toksik atau situasi yang merugikan karena takut menghadapi perubahan. Mereka lebih memilih bertahan dalam penderitaan yang sudah mereka kenal daripada menghadapi ketidakpastian yang baru. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Seringkali, ketakutan kita terhadap perubahan hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Kenyataannya, kita lebih kuat dari yang kita kira. 3.1 Dendam dan kebencian. Menyimpan kebencian terhadap seseorang hanya akan membuat kita tetap terikat pada mereka. Dendam tidak menyakiti orang yang kita benci, justru itu hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, cara terbaik untuk membalas dendam adalah tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Melepaskan diri dari kebencian bukan berarti kita membiarkan orang lain semena-mena, tetapi kita memilih untuk tidak memberikan mereka kekuatan atas hidup kita. 3.2 Strategi stoik untuk membangun kekuatan mental. Setelah memahami penyebab utama kita terjebak, saatnya berlatih membangun kekuatan mental agar kita bisa melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat kebebasan kita. 3.2.1 Latihan Memento Mori, menghadapi ketakutan terbesar. Memento Mori berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini singkat dan kita tidak boleh membuang waktu dengan keterikatan yang tidak sehat. Cobalah bertanya pada diri sendiri. Jika saya hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup, apakah saya masih akan terjebak dalam situasi ini? Apakah saya akan membuang waktu saya untuk membenci seseorang yang bahkan tidak memikirkan saya? Ketika kita menyadari keterbatasan waktu kita akan lebih berani mengambil keputusan dan melepaskan beban yang tidak perlu. 3.2.2 Melatih indiferensia, tidak bereaksi berlebihan. Salah satu prinsip utama dalam Stokisme adalah apatheia, bukan dalam arti tidak peduli, tetapi dalam arti tidak bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar penting dalam hidup saya? Akankah ini masih berarti 5 tahun dari sekarang? Kebanyakan masalah yang kita anggap besar ternyata tidak akan memiliki dampak dalam jangka panjang. Jika kita bisa melihat sesuatu dengan lebih objektif, kita akan lebih mudah melepaskannya. 3.2.3 Latihan framing, mengubah sudut pandang.
Banyak dari penderitaan kita berasal dari cara kita melihat suatu masalah. Dengan mengubah sudut pandang, kita bisa mengurangi beban emosional kita. Misalnya, alih-alih berpikir, orang ini menyakitiku, aku tidak bisa memaafkannya, ubah menjadi, orang ini bertindak berdasarkan pemahamannya saat itu. Aku tidak perlu menyimpan luka ini. Alih-alih berpikir, aku gagal, ini akhir segalanya, ubah menjadi, aku belajar sesuatu yang berharga dari pengalaman ini. Dengan mengubah cara kita melihat sesuatu, kita bisa membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. 3-2-4 Latihan negatif, membayangkan kehilangan. Ini adalah salah satu latihan stoik yang paling kuat. Kita diminta untuk membayangkan kehilangan sesuatu yang kita miliki saat ini. Apakah itu pekerjaan kita, rumah kita, atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Bukan untuk membuat kita bersedih, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar permanen dalam hidup. Ketika kita menyadari ini, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini, tanpa terlalu terikat atau takut kehilangan. 3-3 Praktik sehari-hari untuk meningkatkan ketangguhan mental. Membangun kekuatan mental tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dibutuhkan latihan terus-menerus agar kita benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Meditasi stoik. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk merenungkan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ini akan membantu kita menjalani hari dengan lebih tenang. Menulis jurnal malam. Setiap malam, catat apa yang terjadi sepanjang hari dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jika ada sesuatu yang membuat kita marah atau kecewa, tanyakan. Apakah ini di luar kendali saya? Bagaimana saya bisa meresponsnya dengan lebih bijak lain kali? Berlatih menahan reaksi emosional. Setiap kali kita merasa ingin bereaksi secara impulsif, cobalah untuk menunda. Tarik napas, hitung sampai 10, lalu pikirkan respons yang lebih rasional. Menerima ketidakpastian. Setiap hari, ingatkan diri sendiri bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan melihatnya sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kesimpulan. Membangun kekuatan mental adalah langkah penting dalam melepaskan diri dari keterikatan yang tidak sehat. Dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, mengubah cara kita memandang masalah, dan melatih ketahanan emosional, kita bisa menjadi lebih bebas dan tidak mudah terguncang oleh keadaan. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hubungan sosial, bagaimana melepaskan diri dari orang-orang yang merugikan tanpa menimbulkan kebencian atau dendam. Setelah membangun kekuatan mental, kita akan menghadapi tantangan lain yang tak kalah penting, membebaskan diri dari orang-orang beracun tanpa menyimpan kebencian. Dalam hidup, kita sering bertemu dengan orang-orang yang menguras energi, merusak kedamaian batin, atau bahkan menghancurkan kepercayaan diri kita. Mereka bisa berupa teman, pasangan, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Melepaskan diri bukan berarti membenci, tetapi mengambil kembali kendali atas hidup kita. Dalam bab ini, kita akan membahas cara mengenali orang-orang beracun, bagaimana cara keluar dari hubungan yang merugikan, serta bagaimana tetap menjaga hati agar tidak terbebani kebencian setelahnya. 4.1 Mengenali orang-orang beracun. Sebelum bisa melepaskan diri, kita harus bisa mengenali siapa saja yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Tidak semua orang yang sulit diajak berkomunikasi bisa disebut sebagai orang beracun. Namun, ada beberapa tanda yang bisa kita jadikan acuan. 4.1 Mereka yang selalu menguras energi. Orang-orang seperti ini selalu menuntut perhatian dan emosi kita tanpa memberikan timbal balik yang sehat. Mereka sering mengeluh, mengkritik tanpa henti, atau selalu mengharapkan kita untuk menyelesaikan masalah mereka. 4.1.2 Manipulatif dan tidak menghargai perasaan kita. Mereka mungkin menggunakan rasa bersalah atau ancaman emosional agar kita tetap ada dalam hidup mereka. Kata-kata seperti, kalau kamu pergi, aku tidak akan bisa hidup tanpamu, atau, aku kecewa sekali, aku pikir kamu lebih baik dari ini, adalah bentuk manipulasi yang membuat kita sulit untuk menjauh.
413. Tidak mau berubah. Setiap orang bisa berbuat salah, tetapi orang beracun cenderung tidak mau berubah atau bahkan menyalahkan kita atas kesalahan mereka. Mereka tidak menerima kritik dan selalu merasa benar. 414. Menghancurkan rasa percaya diri. Jika seseorang terus meremehkan atau merendahkan kita, secara halus maupun terang-terangan, mereka adalah orang yang beracun. Mereka mungkin menggunakan humor yang menyakitkan atau membandingkan kita dengan orang lain secara negatif. 42. Mengapa kita sulit melepaskan diri? Meskipun kita tahu seseorang membawa dampak buruk bagi kita, seringkali kita tetap bertahan dalam hubungan tersebut. Mengapa? 421. Rasa bersalah dan hutang budi. Mungkin kita merasa berhutang budi karena mereka pernah membantu kita di masa lalu. Atau kita merasa bersalah jika harus meninggalkan mereka, terutama jika mereka adalah keluarga atau teman dekat. 422. Takut sendiri. Kita mungkin takut jika memutuskan hubungan dengan mereka, kita akan kesepian atau kehilangan lingkungan sosial. 423. Berharap mereka berubah. Kadang kita bertahan dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan berubah. Namun, perubahan tidak bisa dipaksakan, dan tidak semua orang ingin berubah. 43. Cara melepaskan diri dengan bijaksana. Melepaskan diri dari orang beracun bukan berarti harus bertengkar atau membuat perpisahan menjadi penuh drama. Ada cara bijak yang bisa dilakukan. 431. Tetapkan batasan yang jelas. Jika kita tidak bisa langsung memutus hubungan, mulailah dengan menetapkan batasan. Katakan secara tegas bahwa kita tidak bisa terus menuruti keinginan mereka. Misalnya, aku tidak bisa terus mendengarkan keluhanmu tanpa ada solusi. Kita bisa bicara tentang hal lain? Aku butuh waktu sendiri sekarang. Aku harap kamu bisa menghargainya. Jika mereka tidak mau menerima batasan ini, itu adalah tanda bahwa kita harus benar-benar menjauh. 432. Kurangi interaksi secara perlahan. Jika sulit untuk langsung memutuskan hubungan, kita bisa mengurangi interaksi secara bertahap. Balas pesan lebih lama dari biasanya, kurangi waktu bertemu, dan secara perlahan perlihatkan bahwa kita sedang menciptakan jarak. 433. Fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian dari orang tersebut ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Mulai hobi baru, fokus pada pekerjaan, atau perbanyak interaksi dengan orang-orang yang mendukung kita. 434. Jangan terpancing drama. Orang beracun seringkali akan membuat drama saat mereka merasa kita menjauh. Mereka bisa membuat kita merasa bersalah, menyebarkan gosip, atau bahkan memfitnah kita. Sikap terbaik? Jangan terpancing. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu membela diri terhadap semua tuduhan. Biarkan waktu yang menjelaskan semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus. Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan buru-buru membantah. Sebaliknya, anggaplah itu bukan urusanmu. 4. Melepaskan tanpa kebencian. Setelah kita berhasil menjauh, ada satu tantangan terakhir. Bagaimana agar kita tidak menyimpan dendam? 441. Pahami bahwa mereka juga korban. Orang-orang yang menyakiti kita mungkin juga adalah korban dari masa lalu mereka sendiri. Mereka bertindak seperti itu bukan karena ingin menyakiti kita secara pribadi, tetapi karena mereka belum menyadari pola buruk mereka. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Ketika seseorang bersikap buruk, tanyakan pada dirimu, apakah aku pernah melakukan hal yang sama? Jika pernah, maafkan dia. Jika belum, bersyukurlah karena kamu telah belajar lebih baik. 442. Lihat diri kita sebagai orang yang lebih kuat. Alih-alih melihat diri sebagai korban, lihatlah diri kita sebagai seseorang yang telah belajar dan bertumbuh. Hubungan yang buruk telah mengajarkan kita banyak hal, dan sekarang kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. 443. Latihan pemaafan stoik. Coba tuliskan surat, tidak perlu dikirim, kepada orang tersebut. Tulis semua perasaan kita, lalu di akhir surat, tuliskan. Aku melepaskan semua ini. Aku memilih untuk tidak membiarkan ini mempengaruhi hidupku lagi. Setelah menulisnya, kita bisa merobek atau membakarnya sebagai simbol bahwa kita benar-benar melepaskan beban itu. Kesimpulan. Melepaskan diri dari orang beracun bukanlah tindakan egois, tetapi cara untuk melindungi diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih baik.
Dengan menetapkan batasan, mengurangi interaksi secara perlahan, dan menghindari drama, kita bisa keluar dari hubungan yang tidak sehat tanpa harus menyimpan kebencian. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana Stokisme mengajarkan kita untuk menghadapi kehilangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan.